tentang pedagogi pembelajaran seperti bapak-bapak yang memang sekolah di bidang itu, jadi saya mempelajari jenis kecerdasan itu dengan buku, dengan pakar yang berbeda begitu ya. Jadi kalau bayangan saya sih tadi Bapak tahu betul bahwa nutrisi, jadi 9 macam kecerdasan itu, nah yang saya pelajari itu cuman untuk sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu doang, gitu susu ini. Sementara Bapak tahu detailnya bahwa ada apa protein, ada vitamin, ada apa yang jauh lebih detail. Saya cuma mau mendiskusikan ini Pak. Sebetulnya kan bisa ya nutrisi dengan tadi 4 sehat itu digandeng, tapi saya belum bisa menggandeng Pak. Jadi gini, di bidang saya arsitektur itu kami beberapa kebetulan saya pernah 4 bulan sekolah di Jerman juga gitu ya, dan saya membandingkan bahwa bagaimana pendidikan di Eropa dan sebagainya macam. Akhirnya saya menjadikan itu sebagai sebuah yang sederhana. Kan waktu saya menemukan disertasi saya itu nanti kapan-kapan Bapak saya share. Jadi namanya itu teori saya itu butterfly mammally. Jadi saya gunakan bahwa manusia, ini konsep arsitekturnya, manusia itu ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan itu bagaimana rasa cinta, emosi, membuat seseorang itu merawat bangunan, lingkungan tempat tinggalnya. Otak kiri itu struktur ya, otak kiri itu kan terstruktur rapi, dia akan merawat dengan cara yang berbeda. Misalnya, ganti ini lebih murah, ganti ini lebih murah, tapi kadangkala ada ganti yang tetap bahannya sama meskipun mahal. Jadi saya menemukan ada kombinasi bahwa sebuah bangunan arsitektur itu kalau orang dominan menggunakan otak kanan itu rupiah nggak dihargai. Berapapun akan dia lakukan karena rasa cinta gitu kan. Kemudian kalau otak kiri itu tadi ya harus hemat, harus efisien, harus apa strukturnya harus bagus. Nah, itu berlangsung dalam kehidupan gitu kan. Nah, itu kemudian tadi kalau kaitannya dengan Bapak 9 itu kan kuantitas ya. Kalau dia lebih dominan ini dia akan jadi pelari ini. Nah, kalau yang saya mau sharing nih Pak, apakah itu akan berpengaruh ya? Jadi pada saat pengalaman saya, pada saat orang itu dominan dengan otak kanan, emosi, itu otak kirinya melakukan apapun caranya supaya dia bahagia. Karena otak kanan itu kan kaitannya dengan inovasi, kreativitas, dan kebahagiaan. Sehingga sebetulnya dalam pengalaman saya dan teori saya, otak kiri itu sangat mudah loh dikendalikan oleh otak kanan. The problem is Indonesia tidak melakukan itu. Kita disuruh ngapalin, kita disuruh ngitung, kita disuruh tilap. Jadi otak kanannya itu nggak dominan. Sementara kalau saya melihat di bangunan, seorang masyarakat, seorang lingkungan, seorang kampung yang mencintai lingkungannya, mereka menggunakan bahan apapun, menggunakan biaya sebesar apapun, membuat cara apapun supaya rasa cinta terhadap sesuatu itu dominan. Nah, saya nggak tahu posisi 9 itu kalau orangnya tadi kuantitatif dan dihitung scoring mungkin jadi posisinya ada di kiri semua ya Pak. Tapi kan tadi juga ada tentang cinta musik, tentang apa itu juga sebenarnya di kanan gitu loh. Jadi bisa nggak sih itu tuh nanti kita temukan gitu ya misalnya versi Indonesia itu sebetulnya tuh apa ya? Kalau lagi dihitung secara kuantitas jadi kiri, tapi kemudian kalau dia diterapkan dia di kanan. Gitu. Kalau apa? Karena tadi penemuan saya itu yang teori butterfly mammally menemukan bahwa ruangan-ruangan yang yang didominasi oleh orang-orang yang menggunakan otak kanannya, rasa cintanya, rasa bahagianya, rasa ikatan emosional, rasa kebanggaannya, itu menjadi sangat bertahan lama. Kenapa? Karena rasa cinta itu mengalahkan segala-galanya. Ya kita semua tahu lah ya, cinta itu buta. Ya wah, itu sekedar apa ya, ya obrolan. Ya, Pak. Ya terima Betul, kasih. Bu. Cukup Pak, monggo. Baik, silakan Bapak Ahyar untuk Ini bisa. menurut saya sharing sih Mbak Ika, bukan pertanyaannya. Yang disampaikan oleh Bu Eko Nursanti tadi sharing menurut saya. Luar biasa sekali Bu ya. Tapi ketika kita berbicara masalah otak kiri dan otak kanan, fungsinya seperti apa, itu kan kajian psikologis Bu ya, kajian psikologi. Dan orang-orang di sana yang lebih paham. Dan tentunya dari 9 tipe kecerdasan tadi Bu, ya ada tipe kecerdasan yang mengandalkan fungsi otak kanan, pun ada tipe kecerdasan yang mengandalkan fungsi otak kiri seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu mungkin yang di pendidikan mungkin sudah sangat erat sekali sangat sering sekali mendengar dengan taksonomi Bloom.
ya. Taksonomi belum. Nah, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi, kadang yang dibahas adalah kemampuan ininya saja dan lain sebagainya ya. Nah, taksonomi belum itu kan membedakan tujuan atau domain pendidikan kita menjadi 3. Ada yang di ranah kognitif, ada yang di ranah psikomotor, kemudian ada di ranah afektif. Nah, yang disampaikan oleh Bu Santi tadi, kadang pendidikan kita tuh, pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan pendidikan di Jerman pada masa itu, pendidikan di Indonesia itu hanya menuntut mahasiswanya untuk menghafal, memahami dan memahami, ya, menghafal, memahami dan memahami. Nah, yang menjadi kritik pendidikan, yang menjadi kritiknya adalah bahkan saya menulis dalam, kalau Bu Nur Santi tadi disertasinya saya baru tesis ya, insya Allah semoga. Amin. Bentar lagi. Ya, amin. Ya, yang saya pun mengkritik dalam tesis saya bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Santi tadi, saya mengatakan bahwa marwah daripada pendidikan itu bukan hanya bagaimana kita mencerdaskan manusia itu dari sisi kognitif, bukan ya, tetapi bagaimana pendidikan itu bisa mengintegrasikan kecerdasan dalam tataran kognitif, psikomotor dan afektif tadi. Nah, sehingga saya membahas di sana banyak orang yang pintar secara kognitif, menguasai teori, tetapi tidak diintegrasikan ke dalam hatinya, sehingga afektifnya bermasalah. Bahkan kasarnya saya mengatakan di sana, para ilmuwan, para dokter dan lain sebagainya, ya mereka juga melakukan korupsi. Ya, bahkan saya menulis dalam tesis saya itu, Bu, ada salah satu profesor di Sulawesi sana yang tertangkap basah di hotel dengan mahasiswanya menggunakan narkoba. Karena apa? Kognitifnya bagus ya, penguasaan keilmuannya bagus, tetapi afektifnya bermasalah. Ya. Psikomotornya kadang ditinggalkan juga, yang di situ tadi ranah kecerdasan kinestetik. Nah, yang disampaikan oleh, Ibu tadi, bisa nggak sih dikombinasikan antara otak kiri, kerja otak kiri dan otak kanan? Manusia, saya kalau pemahaman umumnya adalah manusia yang luar biasa adalah manusia yang mampu mengkombinasikan kerja otak kiri dan otak kanan. Karena apa? Kalau kerja otak kirinya saja sudah akan bakal jadi orang yang dengan pekerja otak kiri. Kalau otak kanan yang dominan bakal jadi orang dengan pekerja otak kanan. Tetapi kalau dua hal itu bisa dikombinasikan menjadi suatu kesatuan yang harmoni, yang padu, saya kira bakal menjadi suatu sosok orang yang luar biasa. Iya, Pak. Misalnya dia pemimpin, aturannya dikerjakan 5 hari. Tapi pada saat dia tahu anak ini butuh cepat karena darurat, kemudian dia menggunakan cara baru cepat, itu kan sebetulnya begitu ya yang betul. Bapak bilang manusia sempurna. Nggak ada deh manusia sempurna. Nah, dia dan yang dikatakan dalam beberapa jurnal-jurnal ilmiah juga, Ibu, dari 9 tipe kecerdasan tadi, nggak ada orang atau sosok yang ditemukan, sosok manusia yang 9 tipe kecerdasan itu dominan semua, berada pada level tinggi semua. Tidak ada. Pasti ada di antara orang itu yang dominan adalah kecerdasan A-nya atau B-nya, seperti itu. Saya pernah baca, entah salah atau enggak ya, katanya punya 4 kecerdasan aja udah normal kok, Pak. Betul nggak sih? 4 aja gitu, nggak usah ngotot yang lain-lain. Kalau misalnya 7 aja udah pusing gitu kan, karena dia pintar sekali. 9 mungkin dia nggak panjang umur lah ya, karena capek gitu kan. Makanya sekarang ada istilah merdeka belajar yang disinggung oleh Mbak Ika tadi kan, untuk mewadahi aspirasi orang-orang dengan tipe kecerdasan itu, Ibu. Misalnya saya sudah terlanjur memilih misalnya jurusan bahasa, misalnya ya, saya sudah terlanjur memilih jurusan bahasa. Nah, tetapi saya ada keinginan, passion saya, kecerdasan ada yang istilahnya dalam hati saya itu, kecerdasan saya meronta-ronta ingin belajar musik ya. Dalam kurikulum MBKM ini, Bapak Ibu, di perguruan tinggi, orang dari jurusan bahasa Indonesia bisa belajar di beberapa mata kuliah di jurusan musik sebanyak 20 SKS. Kan seperti itu, Bu. Saya yakin paham juga karena di akademisi. Jadi kan untuk mewadahi dalam pengembangan jenis kecerdasan yang lain, seperti itu. Iya. Jadi harus merdeka siswanya, bukan hanya gurunya yang merdeka. Tapi Bapak ketemu juga ya banyak dosen tua yang nggak mau seperti itu ya. Itu karena mata kuliahnya akan tergantikan dan